Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin bahwa kita pernah bahkan mungkin sering melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita. Ketidakadilan terjadi di depan mata kita. Bahkan mungkin kita pernah merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh orang lain. Baik mungkin itu oleh orang tua, oleh saudara kandung kita, oleh atasan kita, pimpinan kita, bahkan mungkin juga rekan kerja, bawahan kita, atau bahkan mungkin rekan pelayanan kita, dan lain sebagainya. Lalu biasanya ketika seseorang merasa dirinya telah diperlakukan tidak adil, kadangkala dia sampai berada di satu titik menyimpulkan bahwa Tuhan tidak adil. Sehingga Tuhan mengizinkan ketidakadilan itu terjadi di dalam dirinya. Apakah benar demikian Bapak Ibu Saudara? Ketika orang merasa diperlakukan tidak adil, tidak enak, tidak nyaman di dalam hidupnya, maka Tuhan itu tidak adil. Tentu saja tidak demikian Bapak Ibu Saudara ya. Saya yakin kita tidak pernah, dan saya berdoa supaya kita tidak pernah punya pikiran yang semacam itu. Di dalam kitab Roma pasal 9 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, jadi kita akan mengatakan apa? Mungkinkah ada ketidakadilan di hadapan Elohim? Tidaklah mungkin. Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di kota Roma bahwa tidak mungkin kalau Tuhan itu tidak adil dengan keputusannya, dengan apa yang dia pilih, dengan apa yang dilakukan olehnya. Ketika Tuhan memutuskan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, maka keputusan Tuhan pasti adil. Bahkan ketika Tuhan menetapkan masa depan, ketika Tuhan menetapkan tujuannya yang berdasarkan pilihannya atas hidup seseorang, yang bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan atas orang tersebut, maka ketetapan Tuhan, panggilan Tuhan atas orang tersebut juga adalah adil. Kita akan baca di Roma pasal 9 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Roma pasal 9 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab ketika kedua anaknya belum dilahirkan atau belum melakukan sesuatu yang baik maupun jahat, supaya tujuan Elohim yang berdasarkan pilihan ilahi dapat berlangsung bukan atas dasar perbuatan, tetapi atas dasar panggilan, maka dikatakan kepadanya, anak yang lebih besar akan mengabdi kepada yang lebih kecil. Sebagaimana telah tertulis, aku mengasihi Yakov atau Yakub, tetapi aku membenci Esau. Kita akan lanjutkan lagi pembacaannya di ayat yang ke-15 dan 16 Bapak Ibu. Masih di kitab Roma pasal yang ke-9. Sebab dia berfirman kepada Mose, aku mau merahmati siapa yang mau aku rahmati, dan aku mau beri belas kasihan siapa yang mau aku belas kasihani. Jadi kemudian bukan karena seseorang yang berkehendak ataupun yang berusaha, tetapi karena Elohim yang merahmati. Ayat 17 saya lanjutkan supaya lebih jelas. Sebab kitab suci berkata kepada Faro atau Firaun, untuk hal seperti inilah aku membangkitkan kamu, supaya aku dapat menunjukkan kuasaku kepadamu, dan supaya namaku dimasyurkan ke seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah belajar dan sudah membaca, menyimak bersama bahwa Tuhan tidak pernah tidak adil. Keputusan Tuhan tidak didasarkan atas perbuatan seseorang, tetapi memang berdasarkan panggilannya. Dia punya tujuan tertentu dalam hidup manusia, salah satunya tadi supaya namanya dimasyurkan. Sepertinya secara manusiawi tidak adil, tetapi di hadapan Tuhan sekali lagi tidak ada ketidakadilan. Elohim kita adalah Elohim yang adil. Namun Bapak Ibu Saudara, apakah berarti karena rahmat dan belas kasihan Tuhan itu didasarkan atas panggilannya, maka Tuhan tidak mengindahkan perbuatan kita?
orang-orang yang sudah dipilihnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Memang sejak awal Tuhan ketika memilih dan menetapkan kita, Tuhan menetapkan tujuan atas hidup kita sebagai orang-orang yang dipilihnya. Tuhan tidak memandang perbuatan dosa kita dulu, Bapak Ibu. Tuhan memilih kita, menerima kita, walaupun kita masih banyak kekurangan. Bukan berarti Tuhan itu tidak adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur pada pagi hari ini oleh karena apa? Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Elohim yang baik, yang maha baik itu sudah menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya, umat yang dipilihnya. Kita dipilih oleh Tuhan Yesus Hamasiah untuk menjadi muridnya. Ia memilih kita dengan tujuan ilahinya. Di dalam Yohanan pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan oleh Tuhan Yesus di sana, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita ingat itu. Bagaimana dengan keadilannya, Tuhan tidak memandang kita yang dulu kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak berbuat yang salah, namun Tuhan memanggil kita. Tuhan menetapkan kita supaya kita bisa menghasilkan buah. Supaya apa yang kita minta diberikan oleh Bapa kita yang ada di Samayim. Mari kita juga selalu ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak mungkin tidak adil. Manusialah yang seringkali berbuat tidak adil. Tuhan tidak pernah berbuat yang salah. Kitalah yang seringkali berbuat yang salah. Kitalah yang seringkali berbuat yang tidak adil kepada sesama kita. Kitalah yang seringkali berbuat yang tidak benar kepada Tuhan. Namun sekali lagi, keputusan Tuhan, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, selalu ada keadilan Tuhan di sana. Demikianlah Bapak Saudara apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita, supaya kita tidak salah paham dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, dan kita mengingat bahwa dengan keadilan Tuhan, Tuhan sudah memilih kita, maka kita mau berbuat sesuatu melalui perbuatan kita ini untuk memuliakan Bapa kita yang ada di Samayim. Salam semangat Bapak Saudara, semangat beraktivitas, semangat berpelayanan. Tuhan Yesus Hamasiah atau Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semuanya. Haleluya.